Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Sampai jumpa anak-anak. Salam sejahtera, sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi tata tertib siswa SMP Negeri 2 Kutorjo. Di sini kita ketemu dengan saya Bu Umi dari BK SMP Negeri 2 Kutorjo akan menjelaskan tentang tata tertib siswa SMP Negeri 2 Kutorjo. Meskipun dengan cara jarak jauh, maka kita harus selalu memperhatikan ya. Melalui daring ini mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan Anda. Tata tertib siswa SMP Negeri 2 Kutorjo meliputi ketentuan masuk sekolah. Siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai, atau siswa harus hadir di sekolah mulai pukul 6.45 atau 6.50 paling lambat. Selanjutnya siswa langsung ambil wudhu untuk persiapan sholat duha berjamaah pada pukul 7.00 sampai 07.15. Jadi ada waktu 15 menit untuk persiapan sholat duha. Sebelum pelajaran jam pertama dimulai dan setelah jam pelajaran terakhir selesai didahului dan diakhiri dengan berdoa bersama, memberi salam kepada Bapak Ibu Guru. Dan siswa diberikan kesempatan terlambat masuk sekolah atau masuk kelas sebanyak 3 kali tiap semester. Jadi jangan sampai melebihi. Setelah itu jika masih terlambat akan diproses dan diberikan sanksi. Sanksi disesuaikan dengan keterlambatan masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu absensi. Siswa absen karena sungguh-sungguh sakit atau ada keperluan sangat penting. Urusan keluarga diselesaikan di luar hari sekolah supaya tidak mengorbankan sekolah ya. Selanjutnya apabila absen karena sakit, orang tua mengantar surat, dilampiri surat dokter apabila sakit lebih dari 2 hari ke sekolah. Dan bagi siswa yang rumahnya jauh, setelah masuk harus membawa surat sakit dari dokter atau surat izin dari orang tua tersebut. Mungkin rumahnya jauh jadi orang tuanya nggak sempat untuk mengantar ke sekolah waktu itu ya. Jadi besoknya kalau siswa masuk baru membawa surat izinnya tersebut. Selanjutnya siswa tidak boleh meninggalkan kelas atau sekolah selama pelajaran berlangsung. Bila merasa sakit sejak di rumah, sebaiknya tidak memaksakan diri masuk sekolah. Siswa absen 3 hari berturut-turut tanpa keterangan akan diberi peringatan tertulis yang disampaikan kepada orang tua. Siswa absen selama 1 bulan berturut-turut setelah diberi peringatan akan dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya, kewajiban siswa. 1. Wajib mengikuti pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir dengan tertib. Tidak boleh tidur loh ya di sekolah, di kelas. Nah, tidak boleh rame, tidak boleh kelotean dan sebagainya ya. Jadi dengan tertib mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Bagi siswa yang meninggalkan sekolah ketika jam pelajaran masih berlangsung tanpa izin, maka akan diberikan sanksi. Nanti sanksinya juga ada ketentuan tersendiri ya.
Siswa wajib menghormati guru dan karyawan sekolah dan saling menghargai sesama siswa. Siswa wajib membantu kelancaran ketertiban suasana belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan, kekeluargaan, dan kerindangan sekolah. Siswa wajib bertanggung jawab ya atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Jadi siswa tidak boleh seenaknya ya. Nanti menggunakan peralatan kelas harus bertanggung jawab ya. Jadi tidak boleh dirusak, tidak boleh dibuang atau dipakai untuk main-main ya. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah, guru, dan sesama siswa. Selanjutnya, siswa wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Larangan bagi siswa: 1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa seizin guru piket, atau sebelum keluar sekolah mungkin ada sesuatu kepentingan ya, harus izin dulu pada guru yang ada di kelas atau guru yang sedang piket waktu itu. 2. Membeli makanan dan minuman pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Jadi anak-anak nggak boleh ke kantin ya di saat pelajaran. Dimpet, ngelak ya dimpet, luwe ya dimpet sih, ngenteni istirahat ya. 3. Membeli makanan dan minuman di luar halaman sekolah. Nah ini sering terjadi nih anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak-anak membeli makanan dan minuman di luar halaman sekolah, karena di sekolah sudah punya kantin sekolah yang insya Allah menu makanannya lebih sehat ya. Selanjutnya, menerima tamu tanpa sepengetahuan guru piket. Nah, ini misalnya orang tua mau mengantar apa-apa yang ketinggalan, jadi orang tua harus menemui guru piket atau lapor dulu di pos satpam ya, untuk menemui putra-putrinya. Selanjutnya, memakai perhiasan atau kosmetik berlebihan, memelihara kuku panjang, berambut gondrong, berwarna selain hitam, merokok di dalam maupun di luar sekolah. Ini sangat dilarang ya. Jadi bagi cewek-cewek ini, perhiasan ya jangan sampai berlebihan ya, sewajarnya saja. Kemudian kuku, apalagi kuku panjang kemudian diwarna. Sekarang kan musimnya kutek ya. Nah, jadi jangan sampai dilakukan di sekolah ya. Selanjutnya, mengganggu ketertiban suasana belajar baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. Nah, ini jadi jangan sampai ya keluyuran masuk kelas lain, apalagi celometan atau membuat resek ya, jangan sampai seperti ini ya. Jadi anak-anak tolong diperhatikan. Berkelahi atau main hakim sendiri jika menjumpai persoalan antar siswa. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan ya. Jadi tolong kalau ada masalah dilaporkan kepada guru di kelas atau pada wali kelas atau pada BK ya, atau pada siapa yang Anda percaya ya. Selanjutnya, menjadi anggota perkumpulan geng yang tidak terarah. Ini sangat dilarang anak-anak, karena apa? Ini bisa menimbulkan perkelahian antar geng. Nah ya, jadi jangan sampai kalian membentuk perkumpulan yang kurang baik. Selanjutnya, siswa dilarang merusak, mencoret gedung, bangku, dan peralatan sekolah. Nah ya, ini karena kalian di sini alhamdulillah sudah disiapi tempat duduk ya, bangku, kemudian papan tulis dan sebagainya, peralatan di kelas ya.
Jadi tinggal memanfaatkannya, jangan sampai dirusak ya. Ini merugikan sekali. Dan nanti kalau terjadi sanksinya ya sampean harus ganti ya. Selanjutnya, berada atau bermain-main di tempat parkir sepeda. Nah, di sini ada parkir sepeda Bapak Ibu guru ya. Kalau di SMP 2 Kutorejo di sini tidak memiliki parkir sepeda untuk siswa ya. Jadi siswa tidak diperbolehkan untuk berkerumun atau bermain-main di parkir sepeda guru ya. Untuk parkir siswa, sepeda siswa nanti bisa diparkiran di lingkungan sekolah ya. Sudah ada banyak Bapak Ibu warga yang mendirikan tempat parkir ya. Dilarang bagi siswa untuk membawa sepeda motor tanpa memiliki SIM C. Nah, di sini karena usia kalian belum 17, saya kira belum memiliki SIM, jadi tidak diperbolehkan untuk membawa sepeda motor ya. Kemudian siswa dilarang meletakkan atau memarkir sepeda di luar sekolah. Nah, ini dengan harapan kalau di sekolah kita memiliki parkir sepeda, tapi karena kita tidak memilikinya, maka diperbolehkan untuk parkir sepeda di luar sekolah, tapi pada warga masyarakat sekitarnya yang khusus tempat parkir ya, jangan sekedar dititipkan atau digeletak-geletak no ya, jadi bahaya ya, jadi harus diparkirkan secara resmi. Selanjutnya, membawa atau memakai HP waktu kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan sekolah. Ini dilarang di saat proses belajar mengajar dan tatap muka. Ini dilarang untuk menggunakan HP kecuali pada kepentingan tertentu. Misalnya kita daring ya, seperti sekarang mungkin karena ada pandemi, maka kita menggunakan HP untuk kegiatan belajar mengajar ya, home learning ya, jadi daring menggunakan HP. Atau mungkin di saat tatap muka kita memerlukan HP untuk pelajaran TIK, monggo, enggak apa-apa ya, ada kepentingan tertentu. Atau mungkin di saat senam musik, nah ya, ini ada pelajaran olahraga senam musik, diperbolehkan bawa HP, tapi dalam pemantauan Bapak Ibu guru yang memberikan tugas ya. Jadi jangan sampai seenaknya bawa HP. Hal pakaian dan lain-lain. Siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu hari Senin dan Selasa pakai seragam biru putih, atribut lengkap. Nah, namanya lengkap berarti ikat pinggang, dasi ya, kemudian nama, logo sekolah dan sebagainya, di atribut harus lengkap ya. Sepatu hitam, kaos kaki putih, dan di saat upacara dilengkapi dengan topi ya. Kemudian hari Rabu dan Kamis seragam khusus batik. Jadi batik dari sekolahan ya. Ini pun harus dipatuhi. Jangan sampai pakai batik seenaknya ya. Dan sepatu tetap loh ya, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian hari Jumat dan Sabtu seragam pramuka dan hasduk merah putih. Ini juga harus lengkap dengan kolongnya ya. Jadi apabila kolomnya tidak ada, berarti termasuk melanggar ya. Jadi harus segera membeli kolomnya. Sepatu hitam, kaos kaki hitam kalau pramuka ya. Selanjutnya, pakaian olahraga sesuai ketentuan sekolah. Jadi trainingnya juga kaosnya itu harus sesuai ya. Jangan sampai menggunakan atau memakai seragam olahraga yang tidak sesuai di sekolah kita ya. Nanti kalau sudah mendapatkan seragam olahraga dari sekolah. Selanjutnya, mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan lain di sekolah. Harus tetap berbusana sopan dan berjilbab bagi putri, dan memakai kaos berkerah atau hem untuk putra ya, dan bersepatu, jangan sampai tidak bersepatu ya.
Kecuali kalau di saat ekstra olahraga, maka boleh menggunakan pakaian olahraga ya. Ini pun harus sopan tetap ya. Mengenai hak siswa, siswa berhak mendapatkan pelayanan belajar dan mendapat perlakuan yang sama selama tidak melanggar tata tertib. Jadi anak-anak sama ya perlakuannya di sini oleh Bapak Ibu guru, semuanya dianggap sama. Tidak ada pilih kasih ya. Jadi jangan sampai minder, jangan sampai merasa sok hebat. Nah ya, jadi semuanya sama. Tapi bagi pelanggar maka ada sanksi tersendiri. Nah ya. Selanjutnya siswa dapat meminjam buku-buku perpustakaan sekolah. Di sini ada buku paket, buku bacaan yang lain, buku cerita. Nah ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian dengan menaati peraturan perpustakaan juga. Nah, nanti di perpustakaan ada peraturannya sendiri. Seperti kalau pinjam buku paket, ini harus sesuai dengan ketentuan mata pelajarannya masing-masing, kemudian dikembalikan pada jadwal yang tertentu juga. Nah, apabila tidak mengembalikan, maka tidak dipinjami lagi dan bahkan ada sanksinya. Jadi jangan sampai pinjam buku terus nggak bertanggung jawab. Nah ya, jadi hati-hati, bukunya harus selalu dijaga. Ini boleh pinjam tapi juga harus bertanggung jawab. Hal pelajaran tambahan. Nah, ini siswa yang mengalami kesulitan dalam suatu mata pelajaran tertentu dapat mengajukan permintaan tambahan pelajaran dengan surat dari orang tua kepada kepala sekolah. Tambahan pelajaran diberikan sampai siswa dapat mengejar ketinggalannya. Siswa diberi kebebasan les privat di luar sekolah. Atau kalau mungkin minta tambahan dari Bapak Ibu guru di sekolah di luar jam pelajaran. Untuk selanjutnya sanksi bagi pelanggar ya. Pelanggaran atas tata tertib siswa tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut. Bagi siswa yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran hingga jam pertama selesai dan diperbolehkan masuk pada jam kedua dengan membawa surat izin masuk dari guru piket atau guru BK ya. 2. Menghafalkan juz amma atau surat-surat pendek ya. Atau sholat sunnah bagi yang beragama Islam, misalnya sholat duha sendiri di musola. Nah ya, di sini kalau yang terlambat harus mengikuti sanksi atau menjalankan sanksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru piket. Selanjutnya mengumpulkan sampah dan membuangnya di bak sampah, kemudian mencabuti rumput di halaman sekolah, atau membersihkan ruangan sekolah termasuk kamar mandi dan toilet apabila keterlambatannya memang diulang-ulang atau sering ya. Ini sanksinya disesuaikan dengan pelanggarannya. Selanjutnya mungkin ada sanksi mental, yaitu dengan memakai keplek yang tertuliskan kesalahannya. Misalnya melanggar apa, atau saya terlambat. Nah, ini kan malah malu ya. Nah, jadi jangan sampai ya terlambat. Kemudian diberi peringatan lisan. Nah, diingatkan kalau sekali ya. Kemudian diperingatkan secara tertulis. Ada perjanjian. Kemudian atau dipulangkan ke rumah dengan cara diantarkan petugas sekolah. Kemudian pemanggilan atau pengundangan atau undangan orang tua dan atau bahkan diskores sementara untuk tidak diperbolehkan masuk sekolah atau dikembalikan kepada orang tua kalau tidak bisa dibina lagi. Misalnya sudah terlambat, diingatkan, terlambat lagi dan terlambat lagi lah. Akhirnya maka prosesnya, tahapannya dikembalikan pada orang tua kalau memang sudah tidak bisa dibina.
Hal-hal lain yang belum tercantum pada peraturan tata tertib ini akan disampaikan secara lisan. Ini sesuai dengan kondisi di sekolah ya. Mungkin ada peraturan-peraturan atau tata tertib yang belum tertulis ya, disampaikan oleh wali kelas atau oleh BK atau oleh kesiswaan atau oleh OSIS ya, atau mungkin di saat pembinaan upacara. Jadi apabila anak-anak sudah siap diterima di SMP Negeri 2 Kutorjo, maka harus siap pula melaksanakan semua kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Kutorjo dengan baik, dan harus siap mentaati semua peraturan yang ada. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang baik dan sukses selalu dan tidak akan melanggar tata tertib. Amin. Salam sukses dan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.